Ya, tadi saya sudah cerita sedikit mengenai anak muda yang satu ini. Bayangkan, ketika dia masih mahasiswa, mencoba berbisnis, dan bisnisnya berantakan, hancur lebur. Dia harus membayar utang sebesar 7,7 miliar. Lalu bagaimana nasibnya sekarang? Daripada penasaran, mari kita sambut Dewa Eka Prayoga. Dewa, apa kabar? Baik. Thank you sudah datang ke acara Kick Candy. Silakan duduk. Dewa, tadi aku cerita kamu punya utang 7,7 miliar ketika mahasiswa. Mahasiswa. Itu umur berapa artinya? Waktu itu 21 tahun. 21 tahun? Semester 7. Sudah punya utang 7,7 miliar. Berarti kamu anaknya orang kaya ini pasti. Boro-boro. Dari mana kamu bisa punya usaha yang utangnya aja 7,7 miliar? Ya, jadi memang bukan, sebenarnya kalau dari segi utang itu bukan utang pribadi, tapi lebih kepada yang disebabkan karena pribadi gitu. Tapi karena ya serentetan cerita yang itu akhirnya saya harus nanggung kerugian, Bang. Harus menanggung kerugian. Dan memang harus dilunasin 7,7 miliar itu? Sebenarnya pilihan. Cuman akhirnya saya memilih untuk yaudahlah saya lunasin aja gitu. Karena 645 orang di belakang ngejar. Oke, nanti cerita. Sekarang umur berapa? Sekarang 29. Wah, masih muda juga dong. Ya, jadi pendidikan terakhir apa? Sempat kuliah. Oh, sempat kuliah. Ya, tadi kan waktu kejadiannya kan waktu semester 7 tuh. Iya. Karena udah kalut ngurusin kerugian tadi, utang terus diberesin, ya nggak ada waktu untuk kuliah. Akhirnya semester 7, OTW keluar dengan sendirinya. Kalau ditanya pekerjaanmu sekarang apa? Sekarang aktivitas keseharian pertama bisnis dan juga nulis sih. Kalau siang biasanya bisnis, malam hari kalau sebelum istirahat tuh nulis dulu. Soal 7,7 miliar tadi ya, ini pilihan mau dibayar atau tidak gitu ya. Tapi kamu memilih membayar. Ya. Oke, nah sebelum diceritakan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Dewa Eka Prayoga, yang akrab dipanggil Kang Dewa, dikenal sebagai ahli pemasaran. Ia kerap menjadi pembicara dalam seminar dan pelatihan digital marketing. Namun, siapa sangka Kang Dewa yang mendapat julukan Dewa Selling ini pernah mengalami keterpurukan. Saat berusia 21 tahun, ia mempunyai hutang 7,7 miliar rupiah. Uang dari investor dibawa lari temannya dan Kang Dewa yang harus menanggungnya. Tragisnya, saat itu ia baru beberapa hari menikah. 2012 saya ditipu. Jadi seperti bagaimana yang tahu, saya ditipu 7,7 M. Fakta pertama adalah ini rugi gede 7,7 miliar ini ya. Ini tidak murni kesalahan saya. Ya, sekali lagi ya, tidak murni kesalahan saya, walaupun berarti kesalahan saya, cuman tidak murni, bukan duitnya bukan dipakai gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, angkanya sangat besar. Yang duitnya itu sendiri belum pernah ada di rekening saya. Ya, ini cuma transaksi cash flow doang lewat. Ya. Yang ketiga, terjadi 18 hari pasca nikah teh. Dengan dukungan dan kerja keras bersama sang istri, Wiwin Supiah, Kang Dewa berusaha membayar hutangnya. Di tengah usahanya itu, Kang Dewa divonis mengalami gangguan saraf tepi yang menyebabkan lumpuh total dan harus menjalani perawatan selama 2 bulan. Kehadiran sang istri yang menguatkan Kang Dewa sehingga berhasil sembuh, kini di usianya yang belum genap 30 tahun, selain dikenal sebagai ahli pemasaran, Kang Dewa juga dikenal sebagai penulis sukses dan memiliki sejumlah perusahaan. Kang Dewa merasa ujian yang dialaminya selama ini untuk menjadikannya pribadi yang lebih baik, ujian untuk naik kelas. Dewa, sebelum cerita mengenai apa yang terjadi dengan 7,7 miliar dan bagaimana kok bisa bangkit kembali, aku pengen tahu karena apapun cerita latar belakang keluarga ini menarik menurut aku. Nah, kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Keluarga pasti sebenarnya kalau dari segi keluarga sendiri cukup mampu, cuman memang anak tunggal, dan dari kecil sudah ditinggal sama bapak. Ya hidup dari kecil itu sama ibu
Sampai pas kuliah tuh sama ibu terus. Jadi waktu SD kalau salah. Oke, SD dari kecil banget. ditinggal oleh ayah. Ayah. Meninggal atau pergi? Pisah di waktu SD, meninggal pada saat SMP. Bagaimana ibumu menghidupi anaknya ini? Ya, yang pasti beliau sangat luar biasa ya. Jadi saya banyak belajar tentang kegigihan hidup, tentang perjuangan gitu kan. Bagaimana akhirnya pun termasuk ketika kuliah saya coba untuk bisa membantu, beliau juga support untuk bisa mencapai impian saya dan seterusnya. Jadi saya banyak belajar tentang kegigihan, tentang persistensi, perjuangan tuh dari ibu gitu. Dari kecil memang dididik untuk seperti itu gitu. Karena tunggal tak ada ayah gitu. Jadi didiknya itu untuk mandiri gitu. Kemandirian ini katanya semakin terlihat ketika kuliah ya? Iya, Katanya pas kuliah. kamu membiayai kuliahmu sendiri? Nah, sebenarnya pada akhirnya waktu biaya kuliahnya itu sama ibu juga. Oh, oke, Cuman tadi karena, aduh ini gimana ya, masa saya harus merepotkan orang tua terus gitu kan. Jadi semester 1 tuh udah mulai kerja. Semester Kerja 1 apa? tuh karena saya dulu di pendidikan latar belakangnya sudah bisa ngajar kan. Akhirnya saya lamar kerja tuh di Bandung keliling-keliling, ditolak 8 bimbingan belajar. Ada juga yang yang keliru gitu, terima saya 9 kali itu. Nah, pas waktu diterima ya akhirnya dapat penghasilan kan dari situ, walaupun ya untuk biaya kuliah masih sama orang tua. Semester 2 udah mulai nih, dari segi ngajar sendiri udah mulai banyak dari segi permintaan. Semester 3 alhamdulillah itu dipercaya untuk megang bimbingan belajar. Semester 4 kalau nggak salah itu udah mulai bisnis sendiri. Nah, dari si orang yang punya bimbel tuh bilang, "Wah, saya mau ke Arab Saudi gitu kan, saya mau ada kerjaan di sana. Bantu dong cari orang yang mau beli bimbel ini gitu kan." Jadi pengen di take over gitu kan. Oh yaudah nanti saya bantuin Pak gitu kan. Cuma saya mikir, kenapa gue harus nyari orang lain ya gitu kan. Pak, ini saya ada uang, saya paling cuma uang isi segini dulu gitu kan. Yaudah saya aja yang akuisisi. Jadi peserta bimbel itu, yang siswanya itu yang ada sekitar 80 orang tuh, saya ambil alih aja. Oh kalau memang kayak gitu ya udah kamu ambil aja katanya. Oh yaudah nanti sisanya saya coba termin gitu. Dari situ mulai pertama kali bisnis dari situ. Oke, jadi akhirnya punya bimbel sendiri dalam usia yang Punya masih bimbel. relatif Waktu itu belasan tahun, 19 tahun, 18 ya, tahun 19 itu ya. tahun. Akhirnya bimbel ini sukses atau apa? Nah, alhamdulillah terus tumbuh dari siswanya cuma awalnya puluhan, nyampe ratusan kan. Terus juga kita akuisisi tempat yang samping ya, awalnya satu tempat, kita akuisisi juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya dari situ saya banyak belajar kan, ini apalagi yang harus saya pelajari dari bisnis. Di kampus ada, saya kan masih kuliah tuh, di kampus ada lomba gitu kan. Ada namanya program mahasiswa wirausaha. Apa tuh? Oh ini, yaudahlah, saya ngajuin bikin sebuah kayak business plan gitu. Ajuin, alhamdulillah menang gitu kan. Wah, dapat duit deh gitu kan. Ada lomba lagi pengumuman, pekan kreativitas mahasiswa, saya ikutan lagi. Menang lagi alhamdulillah. Wah, ini ada bakat mempengaruhi orang. Mempengaruhi dosen gitu kan. Ini luar biasa nih. Bahkan sering diundang-undang juga di mahasiswa di kampus-kampus sebagai Jadi pembicara gitu. ya. Karena mungkin mahasiswa masih muda udah mandiri gitu. Oke, menarik. Habis itu terus berkembang, sampai suatu titik di semester 7 ketemu tuh yang bangkrut tadi itu yang 7,7 M. Stop sampai di situ. Habis ini cerita. Siap. Karena momen kebangkrutan tanda kutip, kemudian dengan beban utang tanda kutip juga 7,7 miliar bagi anak usia 21 tahun ini kan tadi. 21 tahun. Itu bukan perkara gampang ya. Anak seusia itu sudah harus menanggung beban seberat itu. Tapi bagaimana menyelesaikannya dan bagaimana bangkit sehingga sampai sekarang. Nah, kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Di mana-mana kan penulis buku, wow, sukses, Iya. pengusaha hebat, kaya. Siapa penulisnya? Itu yang bangkrut kan gak lucu. Siapa yang mau beli gitu kan?